wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak Ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman ini kepatihan? Sehat semua nggih? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di dalam kuliah dan di dalam ceramah sedikit ya, ini ceramah sedikit di waktu sebelum berbuka. Orang-orang biasanya ngomong ini adalah ngabuburit. Biasanya kan ngabuburit dengan menghabiskan waktu jalan-jalan, lihat-lihat. Tapi kita sebagai seorang muslim yang hakiki, hendaknya ngabuburit itu dengan hal-hal yang positif yang bisa untuk mendatangkan pahala. Dan di sini alhamdulillah ngabuburit kita dengan membaca atau dengan ceramah agama. Saya ketika saya ceramah di sini, saya bingung tajuk apa atau judul apa yang nak saya sampaikan. Akan tetapi tadi saya pikir-pikir lebih baik kita membaca sedikit daripada perkataan-perkataan ulama, karena jelas perkataan ulama hakiki lebih baik daripada perkataan ulama darurat seperti saya. Saya ini ulama darurat, maknanya kalau menjadi ulama karena tidak ada ulama yang hakiki, seperti debu bisa digunakan untuk bersuci, kalau tidak ada air, ketika ada air sudah debu itu menjadi kotor. Dan perkataan-perkataan ulama itu lebih berkah dan manfaat daripada perkataan-perkataan selain ulama. Kemudian saya berpikir bahwasanya di antara ulama-ulama yang menjadi panutan daripada banyak sekali orang pada zaman ini, terutama kalangan habaib, adalah salah seorang ulama besar daripada Tarim, namanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mempunyai kitab yang diterjemahkan, saya dengar, di banyak sekali bahasa, dan banyak sekali orang masuk Islam karenanya ketika membaca terjemahan daripada kitab tersebut, yaitu Alkitab Nasorihud Diniyah, yang maknanya adalah nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat agama. Dan dalam kitab ini banyak sekali dijelaskan bab-bab. Saya pun mengkaji kitab ini setiap 1 bulan 2 kali di surau namanya Surau Al-Intifaq. Surau itu musola. Surau Al-Intifaq di Keramat, Kuala Lumpur. Dan insya Allah di sini saya akan sedikit membahas tentang kitab Nasorihud Diniyah ini daripada bab yang sangat penting, yaitu mabhasul ilm. Mabhasul apa namanya? Ilm. Tentang pembahasan tentang ilmu, tentang ilmu, yang mana setiap muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak ada ketika Anda itu menjadi seorang muslim ada wajib untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini tidak menuntut ilmu sampai tinggi-tinggi, tidak. Tetapi ilmu-ilmu yang khas. Di sini dalam mabhas ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan menjelaskan ilmu apa saja yang wajib kita pelajari, sampai kadar apa. Kemudian bagaimana kalau kita tidak menuntut ilmu? Karena banyak orang-orang zaman sekarang itu dikatakan Islam KTP, Islam IC, bilang KTP-nya saja Islam, tapi dikatakan apa syaratnya sholat nggak ada yang tahu. Ini saya nggak mau tanya ini. Nanti kalau saya tanya ada berapa Ustaz Zamroni, ada berapa rukun sholat, nggak bingung nanti. Ada yang 7, nanti udah 12, ya enggak 15. Jadi semuanya menerka-nerka, padahal tidak mengetahui rukun sholat, tidak mengetahui surut sholat, itu dianggap dia itu berdosa. Dan dosanya itu bukan satu dosa, tapi setiap detik dosanya itu kan terus bertambah terus. Kenapa? Karena hal-hal yang dasar daripada menuntut ilmu
dia tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Kita baca sedikit daripada apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah ini. Mabhasul ilm wa'lamu ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yakin. Ketahuilah wahai saudara, ikhwan adalah saudara satu iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atas kita dan kalian dengan afiah dan yakin. Afiah maknanya afiah adalah kesehatan rohani. Sehat adalah kesehatan jasmani. Afiah kesehatan rohani. Karena itu kan sehat wal afiat. Kesehatan sehat itu untuk jasmani, afiat untuk rohani. Wal yakin. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilm. Ini penting, wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki ataupun apa perempuan, untuk mengetahui ilmu, untuk belajar ilmu. Wajib hukumnya untuk belajar. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika pertama kali hijrah daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun itu, yang pertama kali beliau bangun dan beliau cari itu bukan hotel, bukan kedai tempat makan, akan tetapi masjid. Kenapa? Karena masjid itu pada zaman itu adalah tempat orang muslim, umat muslim untuk berkumpul, untuk beribadah dan untuk menuntut ilmu. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abada. Dan tidak ada rukhsah, tidak ada udzur untuk meninggalkan menuntut ilmu. Tidak ada udzur sama sekali. Bagi selama Anda muslim, Anda wajib untuk menuntut ilmu. Akan tetapi ilmu yang seperti apa? Apakah semua ilmu wajib kita ketahui? Tidak. Dikatakan a'nil ilma alladhi la yasihhul imanu wal islamu biduni ma'rifatihi. Itu ini yang paling penting. Maknanya ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang iman dan Islam tidak wajib kecuali dengan mengetahuinya. Itu namanya ilmu yang wajib kita cari. Ilmu tentang, biasanya para ulama mengatakan ilmu yang wajib kita pelajari itu terbagi atas 3 perkara: akidah, fikih, tasawuf. Nanti sekejap lagi Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan menjelaskan ilmu apa saja itu. Wa jumlatuhu al-ilmu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Dibilang secara global yang wajib kita pelajari adalah Anda mengetahui Allah, tentang siapa itu Allah, siapa itu Rasulnya, dan apa itu hari kiamat. Dan ilmu tentang apapun yang diwajibkan oleh Allah daripada kewajiban-kewajiban, sholat, zakat, puasa, itu mesti kita ketahui apa saja syaratnya, apa saja apa rukunnya. Begitu pula wabima aujaba tarakahu minal maharim, dan apa saja yang wajib ditinggalkan daripada perkara-perkara yang haram. Kita mesti tahu apa saja perkara yang haram agar kita tidak terjerumus. Di antara perkara-perkara yang haram pada zaman ini itu tukar duit baru dengan duit lama, dan duit lamanya itu lebih sedikit. Jadi kalau duit barunya 1 juta, duit lamanya 1 juta, duit barunya berapa? 900.000. Niku haram, boten angsal. Niku namine riba, boten saged niku. Karena itu dikira orang-orang melakukan itu, masya Allah, saya mau menukar duit baru untuk apa namanya? Angpau. Kenapa? Apa? Untuk sangu hari raya, untuk zakat. Biasanya ngomong-ngomong tapi zakat, ya zakat. Tapi cara menukarnya niku dengan riba. Akhirnya sedekahnya niku sunnah, tukar uang ini niku haram. Lebih baik tidak usah ngasih angpau, tapi Anda tidak terjerumus ke dalam keharaman. Banyak niku tiang-tiang boten Sumara. Loh, saya tidak tahu Habib kalau itu haram. Apakah saya berdosa? Enggih.
Loh, kan saya tidak tahu. Memang panjenengan tidak tahu, tapi di Tulungagung banyak ustaz. Kalau di Tulungagung banyak ustaz dan panjenengan tidak tahu, itu maknanya panjenengan males. Harusnya tanya, apapun perbuatan yang mau dilakukan niku mestine tanya. Lah niki hal-hal semacam ini yang mesti kita ketahui mana yang haram dan mana yang halal, karena kita niki adalah orang muslim. Orang muslim niku terikat kalih, orang muslim terikat dengan beberapa peraturan Allah. Seperti kita sebagai rakyat Indonesia terikat dengan beberapa peraturan, kita pun sebagai seorang muslim juga terikat dengan beberapa peraturan. Kita hanya boleh melakukan yang halal dan tidak boleh melakukan yang haram. Tapi untuk melakukan yang halal, kita mesti tahu apa saja itu perkara yang halal dan apa saja itu perkara yang haram. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang haram, kita kira itu perkara yang halal. Dulu niku kula niku pernah di Kuala Lumpur, saya diundang di dalam majelis taklim, saya ceramah. Setelah ceramah ada orang mengatakan kepada ketika itu asar. Selepas asar yang penanggung jawab majelis taklim ini minta kepada saya, Habib, tolong habis ini sholat hajat. Setelah sholat asar sholat hajat. Saya bilang tidak boleh. Sholat asar setelah sholat hajat, setelah sholat asar itu hukumnya haram. Setelah sholat asar tidak boleh sholat hajat. Kenapa seperti itu? Ya wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita seperti itu. Tidak boleh sholat sunnah yang tidak ada sebabnya setelah sholat subuh, tidak boleh. Ketika tenggelamnya matahari, tidak boleh. Ketika terbitnya matahari, ya tidak boleh. Setelah sholat asar, ya tidak boleh. Kita ini ingin beribadah kepada Allah, ya mesti mengikuti SOP Allah. Seperti kita di Indonesia mau memberi sumbangan, kalau tidak ikut SOP bisa kena OTT. Ya nopo nggih? Banyak kan pejabat-pejabat niatnya baik mau memberi sumbangan tapi tidak ikut SOP atau menyalahi SOP, dikira pelanggaran oleh KPK, akhirnya terkena apa? OTT. Lalu sing OTT KPK sing mending, lah sing OTT malaikat Israil nggih. Lah sing OTT malaikat Malik bagaimana? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Katanya Imam Haddad menukil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis mengatakan menuntut ilmu fardhah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan di dalam hadis lain dikatakan utlubul ilma walau sin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dulu kan Rasul kan tidak kita kan tidak mengetahui kan China akan menjadi negara sehebat ini, sehebat sekarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ini ada semacam di antara mukjizatnya Rasul itu mengetahui masa depan. Beda nih, Rasul niku mempunyai kenabian niku sesuatu yang diberikan oleh Allah, dengannya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dengannya bisa memahami sesuatu yang manusia biasa tidak pahami. Apa katanya Imam Haddad? Apa itu Cina? Cina adalah iklimun ba'idun min ab'adil mawadi', adalah satu daerah yang jauh, ya dari Yaman jauh. Dari apa? Dari Yaman jauh sekali. Apalagi pada saat itu tidak ada pesawat terbang. Kalau naik dari Yaman ke China naik perahu, tidak tahu, mungkin sampai, mungkin tidak. Wa qalilun minan nas alladzi yasilu ilaihi li bu'dih, dan hanya sedikit daripada manusia yang sampai ke Cina pada saat itu karena jauhnya. Sekarang masya Allah ya, nih mungkin makan pagi di Indonesia, makan malam di Cina juga boleh. Beberapa tahun yang lalu saya pergi umroh, sholat duhur di mana itu namanya, sholat duhur di Juanda, sholat isya di masjid
Nabawi. Dulu tidak mungkin semacam itu. Dulu niku perjalanan ke Mekah niku 3 bulan, 1 tahun, semacam itu, jauh sekali. Dan ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, salah seorang sahabat itu meninggal di China. Kenapa? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajaba 'alal muslim an yatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'id fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama wa la yalhaquhu fi talabihi katsiru ma'unatin. Dibilang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, kalau seumpamanya di tempatmu tidak ada ulama dan adanya ulama hanya di Cina saja, maka Anda wajib untuk pergi ke Cina untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu agama sangat penting sekali, akan bisa membuat Anda bahagia dunia dan akhirat. Dan jarak yang Anda tempuh beberapa bulan untuk sampai ke Cina tidak bisa dibandingkan faedahnya dengan kebahagiaan selamanya yang Anda akan dapat di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau ulamanya, kiainya ada di sekitar Anda. Dengan 8 nih kepatian. Kalau panjenengan tengok, panjenengan lihat, ustadznya sampun pinter. Kata apa kata? Kata. Di Masjid Baitur Rahman saja sudah berapa? Nanti belum di gang pinter niki samping mriki. Gang 9 niki samping mriki gang 7. Niku ulama hampir setiap gang niku kata. Kalau kita lihat di Tulungagung berapa ulamanya? Ya banyak. Pondok-pondok lu pinten. Keluarganya Kiai Jalil nggih ulama. Pondok Al-Fatah Mangunsari nggih kata ulama. Kalau ada di Tulungagung orang masih belum bisa caranya sholat, belum bisa caranya puasa, tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, itu maknanya dia itu malas untuk belajar, dan malas untuk belajar tidak bisa untuk dijadikan udzur di depan Allah ketika ditanyai, kenapa kamu kok tidak belajar? Bukankah di kotamu banyak ulama? Wala yalhaquhu fi talabihi katsiru ma'unatin wala katsiru masyaqqah. Adapun ulumul Islam dikatakan oleh Imam Haddad, adapun ilmu-ilmu di dalam Islam, ilmu-ilmu yang merepresentasikan Islam, itu akan kembali jumlatuha ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang ada sebuah hadis namanya hadis Jibril. Dibilang semua ilmu Islam semuanya akan kembali ke dalam hadis ini. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal, tapi pakaiannya itu najis, orangnya ganteng, bajunya rapi. Kemudian tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil Islam. Apa sih Islam itu? Ini penting. Akhbirni anil Islam. Apa Islam itu? Dia tanya, apa itu Islam? Kamu datang membawa agama Islam kan? Agama Islam itu apa? Ada perbedaan gitu antara Islam dan iman. Ini benten, ini berbeda. Islam adalah perbuatan, iman adalah keyakinan. Islam mesti terbina atas iman. Maknanya perbuatan kita selalu terbina atas keimanan. Ketika ada orang itu tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di depan orang-orang banyak semacam ini, tiba-tiba tanya, ya Rasulullah, aku punya pertanyaan. Apa? Kabarkan aku, beritahu aku, apa sih Islam itu? Islam adalah Anda kena syahadat, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Anda mesti syahadat, percaya kepada Allah dan kepada Rasul. Tidak boleh hanya percaya kepada Allah niku boten angsal. Karena sekarang ini sudah banyak orang-orang mengatakan untuk masuk surga cukup beriman kepada Allah, tidak perlu beriman kepada Rasul. Kenapa? Untuk memasukkan umat Nasrani dan umat Yahudi sama-sama ke surga dengan umat Islam. Niku pemahaman yang salah.
Kenapa? Karena mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu pula Nabi akhir zaman. Maknanya tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diutus ke semua orang. Sekarang sudah mulai ada pemahaman niku sing aneh-aneh, Pak. Mungkin kula niki tahu ngertos dulu di Indonesia, sampai sekarang masih ada yang meyakini bahwasanya setelah Nabi Muhammad niku ada nabi lagi. Apalagi di Indonesia ini yang mengaku nabi ini banyak. Ada Nabi Tugimin, ada Nabi Ahmad Musodik, malah ada perempuan mengaku malaikat Jibril. Saya kira tinggal yang belum ada yang mengaku Allah, belum ada yang mengaku Tuhan. Beberapa bulan yang lalu ada orang mengatakan kepada saya bahwasanya ada kenalan dia ngaku kelebon Allah. Kelebon Allah. Jadi ada kerasukan jin. Ini ada kerasukan Allah. Lah kok kula ngomong lagi Allah kurang penggawean atau kerasuki awakmu. Loh, ini banyak hal-hal yang salah kaprah. Padahal hal itu sudah diketahui kesalahannya. Ketika kita membaca hadis ini, Anda mesti bersyahadat bahwasanya alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ada lagi yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya nabi untuk orang Arab. Itu ada. Itu namanya kelompok Yahudi, namanya Yahudi Isawi. Laras ya, pernah dengar Yahudi apa? Isawi. Yahudi Isawi mengakui Nabi Muhammad itu nabi, tapi bukan untuk semuanya, hanya untuk orang Arab. Jadi nabinya orang Indonesia bukan Nabi Muhammad, orang Malaysia bukan, hanya untuk orang Arab. Orang-orang semacam ini tidak dikatakan sebagai muslim. Anda mesti meyakini dimanapun Anda berada, di Cina kah, di Argentina kah, Anda Messi kah, Ronaldo kah, Anda mau orang Afrika, Anda mau orang Meksiko, kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, mesti beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa tuqimas sholata. Anda mesti mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan melakukan sholat. Para ulama mengatakan antuqimas sholat maknanya Anda kena konsisten mendirikan sholat, tidak perlu berjamaah. Kalau pingin hanya mendirikan sholat, kalau pingin yang afdol ya kena berjamaah, terutama orang-orang yang di sekitar masjid. Sampai ada hadis mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang jirannya, tetangganya masjid kecuali di masjid. Tetangga itu macam mana? Tetangga itu kanan 40 rumah, kiri 40 rumah, depan belakang 40 rumah. Maknanya itu sholatnya mesti di Masjid Baitur Rahman. Kalau sholat subuh banyak tiangnya nopo banyak jemaahnya, Pak? Banyak nopo nih? Ya jangan. Kalau bisa sholat subuh itu di masjid, terutama untuk tetangganya masjid, karena ada beberapa ulama niku mentafsirkan hadis niki bukan tidak sempurna tapi tidak sah sholatnya. Jangan sampai nanti ternyata yang benar adalah ulama tersebut. Pendapat terkuat bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata. Islam memberikan zakat, dan zakat itu mudah kok Pak, 2,5% daripada jumlah harta Anda. Tidak semua harta wajib dizakati. Sepeda motor tidak wajib dizakati, mobil tidak wajib dizakati, HP ku papat dizakati napa mboten? Mboten. Rumah wajib dizakati napa mboten? Mboten. Rekening di bank wajib dizakati.
Kalau panjenengan di rekening gadah 10 juta dizakati. Loh Habib kan tidak sampai nisab. Iya memang tidak sampai nisab, tapi duitnya panjenengan 10 juta niku gabung kali duit-duit yang lain. Duit 10 juta gabung kali duit iki akhirnya menjadi beratus-ratus juta. Jadi keluarkan 2,5% daripada 10 juta 1 tahun sekali. Kalau panjenengan tidak mengeluarkan itu, nanti Allah ambil lebih banyak. Lah kalau Allah yang mengambil dewe, ya ndak 2,5, ada dendanya. Ada dendanya lebih banyak. Karena itu lebih baik mengeluarkan sukarela daripada dukarela mangke. Waktu tias zakat, semua zakat. Tidak semua harta wajib zakati. Habib saya punya kebun apa? Kebun pelem dizakati napa mboten? Mboten. Punya kebun jeruk, mboten. Watasuma Ramadan, yang wajib hanya puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang lainnya bulan Ramadan tidak wajib puasa. Senin Kemis boten wajib, Arafah boten wajib, Asyura boten wajib, Idul Adha haram puasa. Kapanpun Anda puasa hukumnya boleh, tidak ada masalah, kecuali 5 hari: Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah niku hukume haram, puasane berdosa lan boten sah. Kenapa? Karena pada 5 hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamu umat manusia, menjamu umat muslim. Bentar lagi ini hari raya, kalau tidak Jumat Sabtu. Dimanapun, rumah manapun yang Anda masuki pasti ada makanan. Allah mengatakan ibadahmu dino iki mangan, duduk puasa. Semakin banyak makan, insya Allah pahalanya semakin banyak. Tapi yojo geragas. Kenapa? Karena pada hari itu Allah menjamu kita. Idul Adha jangan puasa. Kenapa? Hari jamuan Allah. Allah meminta kita untuk makan. Seperti kalau kita bertamu, saya bertamu ke rumahnya Ustadz Zamroni, bojone wis masak wakeh, barang aku teko, maaf aku puasa. Lo kan loro hati toh. Lo Habib saya ini sudah masak, kok Habib malah puasa. Niku mboten elok, tidak bagus. Disunahkan untuk berbuka. Kalau puasa Anda sunnah dan orang yang menjemput Anda untuk makan ingin Anda batal, disunahkan untuk berbuka. Pahala berbuka lebih banyak daripada pahala puasa. Niki adalah agamanya Allah, yang memberi pahala niku Allah. Kita kalau mau beribadah mesti ikut SOP-nya Allah. Jangan sampai dikira aku tak puasa. Malah kalau Anda puasa menyakiti hati orang, boten angsal pahala, malah angsal dosa. Watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Dan yang terakhir daripada Islam itu adalah Anda berhaji kalau mampu. Haji niku jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena peraturan semakin ketat. Dalam hadis dikatakan hujju qabla an tumna'u, cepat-cepatlah berhaji sebelum dilarang. Dan saya bisa untuk DP haji, DP dulu, tidak ada masalah, secepat-cepatnya. Tsumma qala lahu fa akhbirni anil iman. Setelah dikabarkan apa itu Islam, orang ini tanya lagi, lah terus iman itu apa? Maknanya dari sini kita bisa mengatakan iman dan Islam itu berbeda. Orang beriman, ada orang muslim tapi mungkin dia bukan mukmin. Kenapa? Karena definisi iman dan Islam itu berbeda.
Walaupun sebagian ulama mengatakan definisi Islam dan iman itu berbeda, tapi orang mukmin pasti dia orang muslim, itu adalah pendapat terkuat. Fa'akhbirni anil iman, qala al iman an tu'mina billah. Rata-rata yang namanya iman itu adalah iman dengan perkara-perkara yang gaib. Yang gaib ini bukan berkaitan dengan perkara-perkara yang mistis. Beriman dengan keris, beriman dengan raja-raja niku mboten wajib. Beriman tentang nopo jenenge karomah niku mboten wajib. Beriman kali gendruwo niku mboten wajib. Banyak yang beriman dengan Gunung Kawi, Gunung Semeru niku mboten wajib, bahkan mungkin bisa menjadi haram. Terus apa sih beriman itu? Untuk menjadi mukmin apa saja yang mesti saya imani? Katanya Rasulullah, antum minabillah. Anda beriman kepada Allah. Yang pertama, wa malaikatahu wa malaikatihi. Beriman dengan malaikatnya. Tidak perlu menyebutkan semua malaikat, yang penting hanya 10 saja. Tidak perlu dihafal pun. Tapi kalau disebutkan Israfil itu apa? Malaikat. Tidak perlu disebutkan malaikat itu Jibril, Israfil, Mikail, Israel, buatan perlu. Yang penting kalau saya sebutkan Israfil niku nopo? Malaikat. Israel niku nopo? Malaikat. Samroni niku nopo? Tiyang niki. Rojikin niku nopo? Tiyang niki. Iqbal niku nopo? Malaikat. Salah. Loh, harus semacam itu. Tidak perlu Anda menghafal. Yang penting kalau disebutkan namanya Anda tahu niki malaikat nopo? Boten. Harut dan marut malaikat nopo boten? Tidak perlu diketahui. Yang penting wonten sesuatu tiang namine Harut dan Marut. Wonten malaikat apa? Nabi juga sama. Wa kutubihi, dan kitab-kitab, beriman dengan kitab yang wajib diimani namung 4 mawon. Zabur, Taurat, Injil, kalih Al-Quran. Hanya 4 saja yang mesti Anda ketahui. Lah ditekoi, Zabur kuwi apa? Kitab. Naruto kuwi apa? Komik. Ngoten mawon. Tidak usah terlalu detail. Apakah untuk beriman saya wajib mengetahui makna Al-Fatihah? Boten. Yang penting kalau sholat Anda hafal Al-Fatihah. Tidak perlu mengetahui makna Al-Fatihah. Itu ada suhuf niku lembaran-lembaran di dalam apa? Suhufu Ibrahim wa Musa. Apakah wajib diimani? Boten. Yang penting Anda cuma perlu mengetahui Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mempunyai suhuf. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Tapi kitab niki Anda mesti imani wonten 4. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Tidak wajib Anda ketahui semua. Jumlah rasul niku banyak. Jumlah rasul 313. Jumlah nabi dikatakan 124.000. Jumlah nabi sama seperti jumlah sahabat rasul yang hadir ketika Hajjatul Wada, 124.000. Dari semua nabi dan rasul ini yang wajib Anda ketahui namanya hanya 25. Tidak perlu Anda hafal. Kalau Anda hafal alhamdulillah. Tapi kalau disebutkan panjenengan mesti tahu ini adalah nabi dan rasul. Contohnya Dzulkifil, nabi dan rasul. Musa, nabi dan rasul. Luqman, buka, mesti semacam itu. Ahmad Musodik, buka. Kita mesti tahu siapa nabi dan rasul. Ada beberapa nabi dan rasul niku boten pasti kenabian dan kerasulannya, boten pasti. Tapi di sebagian kota niku dikatakan itu adalah nabi dan rasul. Kalau beri contoh nggih, teng Hadramut niku wonten namine nabi, namane Nabi Hadun.
Nabi Badun. Lah niku mboten wajib diimani. Niku hanya istilahnya cerita-cerita tiang-tiang mriku. Ono nabi namine Nabi Badun. Terus Fata Musa, Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir kan membawa muridnya yang masih muda. Niku namine Yusha bin Nun. Apakah Nabi? Boten wajib diimani. Mungkin Nabi, mungkin boten. Lah Nabi Khidir bukan, tidak perlu Anda imani dia itu Nabi atau bukan. Yang jelas Nabi Khidir itu kalau bukan Nabi nggih wali. Yang bener mana? Wallahu a'lam. Ndak usah mikir nih Nabi Khidir wali atau nabi. Pikir no dirimu lah nabi wala wali. Terus apa? Kalau Nabi Khidir nabi, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kalau wali juga tinggi di sisi Allah. Lah panjenengan nabi bukan wali. Oh jangan-jangan pemburu hantu. Wonten malih teng Mesir niku wonten nabi Cirose, katanya namanya Nabi Daniel. Itu tidak wajib diimani. Wis pokoknya ana nabi jenenge Nabi Daniel. Anda mau percaya mau tidak bukan bagian daripada rukun iman. Wal yaumil akhir, tentang hari kiamat. Hari kiamat niku Pak, ya Allah, untuk mengimaninya pada zaman dulu susahnya minta ampun. Panjenengan lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Rata-rata ayat yang turun itu tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Idza waqa'atil waqi'ah. Niku terus Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat-ayat yang turun itu semuanya tentang hari kiamat. Wah, tapi yang beriman itu hanya sedikit karena orang-orang pada zaman itu merasa idza kunna idhoman warufatan, kalau kita sudah menjadi debu, apakah kita akan diciptakan khalqan jadid? Yani apakah kita akan diciptakan ciptaan yang baru lagi, hidup lagi? Ya mustahil toh. Itu untuk dipahami sangat susah sekali. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iso, Allah menciptakan kalian dari bukan apa-apa. Kalau cuma mengulangi lagi, niku mudah. Menciptakan dari awal bagi kita lebih susah daripada mengulangi. Nggih apa nggih? Kalau sudah ada contohnya, mau dicetak ulang mudah napa mboten? Lebih mudah. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wong Allah saja bisa menciptakan kalian daripada tidak apa-apa. Lah kalau cuma mengulangi penciptaan lagi itu lebih mudah. Banyak dulu orang-orang itu tidak beriman dengan hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan Anda mesti beriman bahwasanya qada dan qadar semuanya baik dan buruk daripada Allah. Banyak orang-orang itu berkeyakinan bahwasanya yang baik dari Allah, yang buruk daripada selain Allah. Perkara-perkara yang baik dari Allah, ada sedekah, ada orang baik, itu Allah setuju. Kalau orang-orang yang buruk, perampok, banci, oh ini kurang baik, maknanya bukan daripada Allah. Ini ada perampok, bukan daripada Allah. Niku mboten angsal, semuanya daripada Allah. Mu'tazilah, ada sebuah kelompok pada zaman dahulu mengatakan Mu'tazilah itu yang baik daripada Allah, yang buruk daripada setan. Kemudian ada orang agamanya Majusi mengatakan, loh, teng donya niki lebih banyak buruknya daripada baiknya. Dia mungkin diskotik niku rame napa mboten? Jajal diskotik gratis nih. Diskotik gratis, bayar mawon tase. Wonten sing pernah masuk diskotik teng mriki? Alhamdulillah boten wonten. Wong bayar mawon tasik jajal masjid Baitur Rahman, sholat subuh bayar 1000.
Sholat duhur bayar 1000, kinten-kinten. Wonten napa mboten sing sholat Pak? Mboten, sholat kok larang, agama dikomersilkan, pahala dikomersilkan. Padahal untuk maksiat jauh lebih mahal. Orang-orang Majusi niku, loh kalau memang keburukan selain daripada Allah, daripada setan, ya lebih baik aku menyembah setan, tidak menyembah Allah. Karena di dunia ini lebih banyak ciptaannya setan daripada ciptaannya Allah. Langsung tiang Mu'tazilah niki menang. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak ada, semua yang ada di dunia ini daripada Allah. Karena baik dan buruk itu bagi kita, bagi Allah subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Karena baik apa? Corona api apa elek ya bagimu. Bagi orang yang kerja, bagi Mazhab Roni, kalau bisa semua hari corona ben boten balik ke Jakarta, terus bisa kerja apa namanya, work from home, WFH, yakni work from home, bekerja daripada rumah, kumpul anak bojo, loh semacam itu. Tidak semua yang Anda ingat itu buruk itu adalah buruk. Kecelakaan buruk nopo mboten buruk, belum tentu. Bagi bengkel niku baik, lek iso bendina kecelakaan. Orang sakit baik apa buruk? Delok-delok. Bagi yang sakit buruk, bagi rahayu semuanya napa jenenge, kalau bisa semua orang sakit. Semakin banyak yang sakit semakin sugih bos rahayu niku. Lho semacam ini ada nggih dereng. Wal qadari khairihi wa syarrihi al hadits bitulihi al haditsa bitulihi, yani iqra'ul haditsa bitulihi. Ini adalah tentang apa namanya, hal-hal yang berkaitan tentang iman. Adapun ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin min ulumil iman fayujadu fi aqaidil a'immah al-mukhtasarah allati wada'uha li'amatil muslimin. Adapun apa yang wajib diketahui oleh semua umat muslim daripada perkara-perkara iman, apa saja yang mesti kita ketahui tentang Allah, apa saja yang mesti kita ketahui tentang hari akhir, apa saja yang mesti kita ketahui tentang Rasul, sifat-sifat wajib Rasul itu apa saja, sifat-sifat wajib Allah itu apa saja. Wonten ilmu namanya napa? Ilmu akidah, dan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mempunyai akidah mukhtasarah yang kalau Anda membacanya insya Allah Anda sudah dikatakan sebagai seorang muslim. Sampun adzan nggih? Ya, insya Allah baki atau sisa daripada kelas ini akan saya baca di yang akan datang di kelas malam nanti di Putih Simo nggih. Di umur insya Allah tentang hal-hal yang wajib kita ketahui tentang iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa terus beriman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga puasa Ramadan ini puasa yang berkah untuk kita, jadikan puasa Ramadan ini madrasah agar kita bisa menjadi lebih baik setelah Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang dibangkitkan bersama ulama, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al hadal jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah wa la syaqiyan illa as'atah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamil bi dunya wal akhirah. Allahumma adkhil niyatina fi niyyati wa amalana fi a'malihim wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.